Film dimulai dengan suasana di kereta. Seorang wanita bernama Yunju sedang dalam ujiannya untuk menjadi seorang detektif. Ia sedang mengamati sekitar. Kereta terus melaju hingga di stasiun berikutnya. Seorang pria bernama James masuk ke kereta juga. Ia mendapat telepon dari seseorang yang ingin memesan makanan. James lalu membuka menu yang dipegangnya. Sementara itu Yunju melihat ada pria yang menabrak wanita. Si wanita yang ditabrak agak kesal dan setelah itu pergi. James juga mendekat ke gerbong yang sama dan kemudian berlalu. Pria menabrak wanita tadi rupanya sedang diamati oleh Yunju. Saat keluar kereta, Yunju mengikuti pria tersebut. Sedangkan James sekarang ia menaiki tangga dan saat di tempat parkir James mencari momen yang tepat. Ketika CCTV mendapat sinar matahari dan jadi buram, James masuk ke salah satu mobil. Setelah mobil yang dimasukinya berhasil menyala, James bersiap dengan aksinya. Yunju sekarang berada di tempat makan dan masih mengikuti pria yang tadi di kereta dan juga makan di tempat yang sama. Sedangkan James sudah berada di rooftop gedung, di sana ia mengamati gedung bank tepat di hadapannya. Anak buahnya juga di bawah yang sepertinya menerima kode dari James. Hingga sebuah mobil yang berisi orang dengan senjata tenak bersiap. Tidak lain merupakan anak buah James juga. James memasang earphone dan setelah waktunya pas, mobil yang tadi ia masuki di tempat parkir meledak. Warga jadi panik dan pemadam kebakaran pun datang. Saat kekacauan terjadi, anak buahnya James di mobil masuk ke dalam bank. James memberi kode dan mengamati dari atap gedung. James mendapat info dari salah satu anak buahnya, jika yang lain sudah berada di dalam bank dan menghajar para pegawai serta nasabah. Anak buahnya James ini rupanya sedang merampok. Tapi alarm berbunyi. Sementara anak buahnya hanya memiliki aturan waktu 1 menit untuk keluar dari bank tersebut sesuai rencana James. Polisi sedang dalam perjalanan menuju bank. Anak buahnya bergegas pergi, tapi salah satu dari mereka yang masih mengambil barang berharga. Salah satu dari mereka juga datang melihat tumpukan uang, ia mengambilnya membuat rekan lain marah. James mendengar hal tersebut. Waktu terus berjalan, dan polisi semakin dekat. Anak buahnya keluar dari bank dan sekarang masuk ke dalam mobil. James memerintahkan anak buah lainnya untuk mengatur posisi lalu lintas. Anak buah James yang mendapat perintah itu bergegas dan mengendarai sebuah truk. Perampok yang tertinggal di bank kini berhasil keluar dan masuk ke mobil mereka. Polisi mengetahui mobil mereka dan mengejarnya. Anak buah James di mobil truk itu lalu menghadang polisi hingga para perampok tidak dikejar lagi. Anak buah James di truk itu kemudian pergi, sementara anak buahnya yang lain di mobil kini lebih tenang dan James usai dengan tugasnya. Kembali ke Yunju yang masih melihat pria yang diikutinya. Pria tersebut mendekat ke Yunju. Pria itu pun bertanya apakah Yunju mengenalnya. Yunju mengatakan bahwa ia salah orang. Tanpa disadari oleh Yunju bahwa pria tersebut adalah agen detektif khusus yang bernama Detektif Wang. Detektif Wang sengaja menguji Yunju yang baru masuk untuk menjadi seorang detektif dalam menginvestigasi kejahatan di lapangan. Dalam masa uji coba, Detektif Wang kembali bertanya secara spesifik soal dirinya tadi di kereta. Yunju jari-jarinya menekan meja sembari mengingat dan menjelaskan apa yang tadi dilihatnya. Yunju dengan cukup detail mengingatnya, bahkan wanita yang tadi ditabrak oleh Detektif Wang. Tapi ada yang membuat Yunju berpikir ekstra, koran yang dijatuhkan Detektif Wang. Yunju tidak tahu siapa yang mengambilnya. Yunju mencoba mengingat kembali, tapi ia tidak berhasil dan tidak mengamati orang yang mengambil koran milik Detektif Wang. Detektif Wang lalu menyuruh Yunju menutup matanya berusaha memperkuat ingatannya. Ingatan Yunju pun mulai tampak dan mengingat semua secara detail. Ia mulai tahu orang yang membawa koran milik Detektif Wang. Detektif Wang kemudian bilang, jika ingin masuk polisi sebagai detektif, dia butuh orang yang detail dan tidak melewatkan satupun hal yang ia lihat. Yunju akhirnya lulus masa uji coba tersebut, dan Detektif Wang kemudian pergi. Malam harinya, James datang bertemu anak buahnya yang tadi merampok bank. Tapi James menghajar salah satu dari mereka dengan sangat brutal, dan tidak ada orang yang menolongnya. James mengikat orang tersebut hingga tidak berdaya, kemudian ia menyalakan api yang dilemparkannya ke dalam mobil. James mengatakan jika orang yang menghambat aturan waktu harus dibunuh. Orang yang diberi pelajaran oleh James ini adalah orang yang tadi masih mengambil tumpukan uang dan melenceng dari rencana. Anak buahnya yang lain lalu meminta maaf dan memberikan apa yang James inginkan. Setelah itu James pergi. Sementara itu, Detektif Wang yang kembali ke kantor polisi mengecek CCTV dan Detektif Wang tampak sangat kesal.
Penjahat yang merampok bank berhasil lolos dan mereka kesulitan mendapatkan bukti. Kejahatan kali ini seperti sangat tertata dan terencana. Kembali ke James yang mendatangi seorang pria, kita sebut saja Momo. Momo ini adalah bosnya James, dan Momo ini mempunyai bos besar lagi yang menjadi koneksi Momo dengan atasannya. Bos besar mereka itu yang selama ini memberikan perintah kepada Momo kepada anak buahnya, yaitu James untuk melakukan tindakan perampokan. Kemudian Momo mendapat perintah dari bos besar mereka. Momo menyuruh James untuk meletakkan sebuah kunci, yang lalu diambil oleh orang lain di luar tidak lain adalah anak buahnya Momo. Orang tersebut membuka koper dari kunci milik James tadi, dan menemukan barang yang dicarinya. Setelah itu kunci dikembalikan dengan dokumen tambahan yang mana itu adalah misi selanjutnya untuk James dari bos besar mereka. Momo mengatakan agar James tidak meninggalkan jejak satupun. James kemudian pergi. Sementara itu detektif Wang masih mencoba memecahkan masalah dari CCTV. Mereka tidak menemukan petunjuk apapun dari perampokan bank yang terjadi. Hingga salah satu rekan mereka melihat orang yang mencurigakan di tempat yang sama. Mereka menganalisis orang tersebut dan menemukan hasil sistem pencocokan wajah, yang mana orang tersebut adalah yang sebelumnya mengendarai truk untuk menghadang polisi. Orang tersebut sebelumnya masuk ke minimarket dan terlihat dengan jelas wajahnya. Mereka berasumsi menemukan wajah yang sepertinya terlibat dengan kasus perampokan bank yang baru terjadi. Kembali ke Yunju, ia dengan membawa koper datang ke sebuah gedung polisi, dan itu adalah hari pertama ia bekerja. Detektif Wang lalu menyuruhnya untuk dipertemukan dengan pimpinan direktur mereka yang bernama Lee, di mana nilai Yunju ini sangatlah baik. Singkatnya sekarang, Yunju ikut menyelidiki kasus perampokan di bank, lalu detektif Wang juga memberinya sebuah ID card, dan memperkenalkan Yunju dengan rekan detektif lainnya. Yunju sangat disambut baik, dan mereka kemudian bersiap untuk menginvestigasi dan mengatur rencana dari petunjuk yang sebelumnya sudah berhasil. Dari markas pusat Direktur Lee menjadi arahan dan memberitahu keadaan di lapangan. Sementara itu, detektif Wang bersama Yunju berada di mobil untuk membentuk strategi, sedangkan rekan detektif lainnya menyamar dan beraktivitas normal layaknya seperti warga biasa. Tujuan mereka mencari orang yang sebelumnya ada di CCTV untuk menguak kejahatan. Hingga malam harinya mereka masih belum menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di waktu yang sama James datang ke salah satu minimarket dan masuk ke ruangan yang lain. Di sana James bisa mengatur strategi serta aturan waktu yang sudah direncanakannya, dengan mendapat perintah dari bos besar mereka kepada Momo. Momo menyuruh James untuk melakukan perampokan barang yang harus dirampoknya dan tidak boleh diketahui oleh publik. James dengan rencananya sudah siap. Ia tengah berada di atap gedung dan menyuruh anak buahnya untuk memadamkan listrik di salah satu gedung yang ingin mereka rampok. Saat listrik padam, aksi perampokan dimulai dan dilakukan oleh anak buahnya dengan aturan waktu 1 menit yang James tetapkan. Anak buahnya James berhasil mengambil barang tersebut dan kabur. Listrik di gedung tersebut kembali menyala. Dari salah satu gedung James sadar ada orang yang memotretnya. James datang ke hunian orang tersebut dan langsung menghajarnya dan membunuhnya. James kemudian mendekat ke kamera yang tadi memotretnya. Tak lama kemudian James pun pergi dari tempat itu. Sementara itu, detektif Wang dan lainnya melihat ada orang yang sepertinya mereka cari. Rekan-rekan detektif lain yang tahu langsung bergegas dan mengamati orang tersebut, tetapi rupanya orang itu bukanlah orang yang mereka cari. Direktur Lee agak kesal. Mereka beristirahat sejenak. Yunju pun minta izin untuk buang air. Sementara di luar detektif Wang melihat ada perkelahian, dan Yunju juga baru keluar dari toilet, mendengar suara orang minta tolong. Yunju langsung melaporkan hal tersebut dan izin untuk membantu, tapi detektif Wang tidak mengizinkannya, karena jika Yunju membantu, maka identitas Yunju akan ketahuan. Detektif Wang sudah menghubungi polisi lain, hanya saja Yunju sangat ngeyel lalu mencoba membantu. Kehadirannya sempat diremehkan oleh penjahat yang ada. Yunju langsung menghajar mereka, membuat para penjahat itu babak belur, dan saat Yunju akan dilukai, detektif Wang akhirnya ikut membantu, dan sekarang mereka masuk ke dalam mobil. Detektif Wang marah ke Yunju karena tidak mengikuti peraturan sebagai agen khusus. Yunju dilarang membuka identitasnya di depan umum, bahkan ketika melihat orang meninggal di depan mata pun, Yunju dilarang ikut terlibat. Detektif Wang dengan tegas mengatakan, jika Yunju tidak mengikuti aturan sebagai detektif, maka dia tidak membutuhkan Yunju lagi. Sementara itu, James menemui bosnya yaitu Momo. James mengatakan bahwa ia akan berhenti dari pekerjaannya itu. Momo mengatakan bahwa ada misi selanjutnya dari bos besar mereka, dan Momo menyuruh James melakukan hal yang terakhir kalinya,
James mengabaikan perintah itu dan pergi meninggalkannya. Momo sebagai bosnya tidak terima dengan sikap James barusan. Ia langsung menghubungi anak buahnya yang lain untuk membunuh James. Ketika James masuk ke mobilnya, James diserang oleh anak buahnya Momo yang ingin membunuhnya. James mencoba melawan hingga dengan sengaja menabrakkan mobilnya. Keadaan terbalik dan James mendominasi lawannya. Setelah itu ia kembali ke Momo. James lalu mengambil misinya dan bilang jika itu adalah hal terakhir yang akan ia lakukan dan kemudian pergi. James berencana untuk pergi ke luar negeri. Ia mendapatkan telepon dari seseorang yang membuatkan paspor ilegal untuk James. Keesokan harinya, Detektif Wang dan yang lain bersiap. Mereka menantikan Yunju yang akhirnya datang juga. Yunju minta maaf karena terlambat, dan perselisihan kemarin terjadi atas kesalahan Yunju. Bersama Detektif Wang, mereka akan memulai kembali strategi dan bergegas pergi untuk melakukan penyelidikan. Hari pun berganti malam. Yunju masih mencoba mengingat kembali detail orang yang mereka cari dari CCTV, tapi mereka masih belum menemukan apapun. Hingga akhirnya Yunju mengutarakan hasil analisanya kepada Detektif Wang, di mana ada beberapa tempat yang tidak memiliki CCTV. Dari hasil analisanya, Yunju berasumsi ada area yang perlu diselidiki. Detektif Wang pun setuju dengan pemikiran Yunju. Akhirnya mereka menuju lokasi yang tidak tersedia CCTV tersebut, dan Detektif Wang akhirnya mengizinkan Yunju untuk ikut terjun ke lapangan bersama detektif lainnya. Saat tiba di lokasi, Yunju dengan semangat bergegas. Detektif lainnya membimbing dan menyemangatinya yang baru pertama kali terjun ke lapangan. Yunju melihat seorang pria dengan ciri-ciri yang hampir sama. Yunju mengonfirmasi wajahnya ke agen detektif lain dan membentuk formasi. Yunju masih mengikutinya, petugas yang lain juga sigap hingga orang yang mereka incar ada di minimarket. Dan salah satu detektif lainnya menyamar menjadi kasir dan kini menanganinya. Orang tersebut adalah orang yang mereka cari, dan sekarang target mereka dalam jangkauan. Pria tersebut melanjutkan perjalanan kehuniannya. Yunju terus mengikutinya sampai di depan lift. Kini targetnya bersama dengan Yunju. Pria itu tampak curiga dan bertanya siapa Yunju sebenarnya. Mengira jika Yunju ketahuan, rupanya pria tersebut menawarkan selebaran kertas dari kedai kopi kepada Yunju. Mereka kemudian masuk ke dalam lift. Pria tersebut tidak berhenti menatap Yunju dengan penuh kecurigaan. Hingga di lantai tempat pria tersebut berhenti, Yunju dengan sengaja menjatuhkan koinnya, dan sekarang Yunju tahu kemana pria tersebut tinggal. Yunju kembali dan tugasnya digantikan oleh detektif lain. Yunju kembali ke mobil dan Detektif Wang cukup puas dengan kinerja Yunju. Detektif yang lain sekarang mengambil sidik jari pria tadi dan juga menyematkan kamera CCTV di depan huniannya itu. Kembali ke James, ia yang sedang mengatur rencana dan menghitung berapa menit yang dibutuhkan untuk mencuri sesuatu. James ini adalah otak dan merupakan peran penting dari segala perintah bos besar mereka. Ia sangat ahli dalam mengatur rencana dan berpengalaman dalam hal merampok dan membunuh tanpa meninggalkan jejak sekalipun. Sementara Yunju dan Detektif Wang sedang mengamati CCTV yang dipasang oleh detektif lainnya, tetapi belum juga mendapati hasil apa-apa. Selain itu, Detektif Wang pergi bersama dengan Direktur Lee ke apartemen untuk menyelidiki di mana ada pemilik hunian yang dibunuh dengan sadis. Tidak ada bukti pelaku pembunuh yang mereka temukan, tetapi Detektif Wang menemukan kejanggalan yaitu diketahui si korban sering memfoto orang lain dari jendela, dan ada juga jejak tripod yang masih tercetak. Detektif Wang berasumsi, jika si korban lihat selain wanita di luar jendela, kemungkinan besar yang dilihat si korban adalah seorang pria di atap gedung itu. Sementara itu, Yunju mengecek kembali CCTV yang dipasang. Ia melihat orang mengambil sampah milik pria yang mereka selidiki. Yunju kemudian bergegas ke tempat pembuangan sampah dan Detektif Wang juga datang melihat sesuatu di sampah milik pria tersebut. Yunju dengan cermatnya mengumpulkan potongan kertas yang sudah disobek-sobek itu hingga lengkap terkumpul menjadi satu. Sobekan kertas tersebut seperti permainan sudoku, tetapi bukan itu jawabannya. Mereka akhirnya menyelidiki angka-angka tersebut dan mencoba mengartikan kode apa yang sebenarnya dari angka-angka itu. Setelah angka-angka itu diselidiki, rupanya mengarah ke IP address suatu perusahaan saham. Keesokan harinya, pria yang mereka selidiki sekarang masuk ke dalam mobil taksi. Detektif lainnya menyamar menjadi supir dan pergi ke pabrik. Mereka mengikutinya dan memantau dari kejauhan dan mengamati siapa saja orang yang terlibat dan yang masuk ke dalam pabrik tersebut. Di tempat itu, anak buah James rupanya sedang membahas rencana apa yang sudah direncanakan oleh James sebelumnya untuk membobol perusahaan saham. Rencana tersebut pun akhirnya diketahui Direktur Lee,
Dan dalam meeting itu, ada telepon yang tersambung, tapi sulit bagi mereka mengonfirmasi siapa yang ditelepon. Sementara itu, James berjalan dan menyadari ada orang yang mencurigakan. Detektif Wang juga sempat melihat James, tapi diabaikannya. Sekarang mereka berada di gedung perusahaan saham tersebut. Seperti biasa, James mengamati dari atap gedung hingga menemukan orang yang tadi ia lihat di mobil berada di depan gedung. James sepertinya sadar jika rencananya telah diketahui. Rencana James untuk melakukan pembobolan di perusahaan saham tersebut dibatalkan. James memerintahkan anak buahnya untuk pergi meninggalkan gedung tersebut. Sementara Yunju dan Detektif Wang berada di dalam gedung yang berbeda, mencoba mencari orang yang biasanya mengamati dari atap gedung yang mereka tahu pria tersebut adalah otak di balik pencurian. James juga dalam perjalanannya hingga ia terdengar suara langkah kaki dari bawah gedung tempat Detektif Wang selidiki. James sadar dan akan hal itu lalu memelankan langkah kakinya. Ia terlalu peka dan sepertinya mengetahui jika ada orang lain di bawahnya. Yunju bergegas mendekat ke gedung Detektif Wang, sementara James tidak jadi menuruni tangga. Detektif Wang mengejarnya namun James lari menerobos jendela. Sekarang mereka kehilangan jejak dan berusaha mencari lagi. Dengan bantuan sesuai CCTV, Detektif Wang ikut terlibat berlari. Yunju diarahkan untuk mengejar James, sementara polisi yang lain juga akan menangkap anak buah James di dalam mobil yang kabur tadi. Ada beberapa mobil yang terlibat. Polisi memasang jebakan di mana mobil yang mereka incar pun jadi mendekat ke jebakan tersebut. Mereka bisa mengendalikan jalan sehingga mobil penjahat melaju ke tempat yang semestinya. Anak buah James juga mencoba melawan tapi sadar terkepung dan tidak ada jalan keluar lagi. Salah satu dari mereka tertembak. Mobil yang lain juga dalam pengejaran hingga mereka tidak ada harapan lagi untuk kabur. Mereka masih berusaha melawan dan menembak balik. Sementara Yunju dan Detektif Wang sama-sama kehilangan jejaknya James. Mereka berhasil menemukan ponsel milik James dan menghubunginya. Yunju dan Detektif Wang mencari orang yang menelepon di sekitar area mereka. James tidak menjawab apa-apa dan menutup teleponnya. Mereka mencoba menelpon lagi, dan tiba-tiba sinyalnya James menghilang. Ponselnya dinonaktifkan dan James menggunakan ponsel lain dan menghubungi seseorang lalu bergegas pergi. Yunju akhirnya melihat James dan kini mengejarnya. James juga membuang ponselnya. Di sisi lain, polisi dan anak buahnya James saling adu tembak. 2 orang berhasil kabur sementara yang lainnya tertembak dan terluka karena kecelakaan. Sampai akhirnya semuanya tertangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa. James mendapati kabar anak buahnya tersebut ada yang mati dan tertangkap. Detektif Wang dan Yunju berhasil menemukan James dan mengikutinya. Mereka punya rencana sendiri agar penyelidikan mereka tidak ketahuan. Tapi James sepertinya tahu jika dirinya tidak aman. Mereka tidak begitu jelas melihat muka James dan karena sepertinya ketahuan, kini tugas mengikuti James dilakukan oleh Yunju. Detektif yang lain juga bereaksi dan mendekat ke James. Ia juga menyamar menjadi seorang polisi dan bilang jika James menyeberang jalan sembarangan. Ia ingin nomor identitasnya James, tapi James sepertinya tahu dan si anggota detektif yang menyamar jadi polisi itu tiba-tiba terkulai. Semua jadi panik. Yunju dan Detektif Wang pun mendekat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan James pun pergi. Yunju melihat rekannya terluka. Direktur Lee memerintahkannya untuk mengejar James, tapi ia tidak menuruti perintah tersebut. Ia masih ingin menyelamatkan nyawa temannya. Detektif Wang juga datang, jadinya dia yang akan mengejar James. Sementara rekan mereka akhirnya tidak sadarkan diri. Yunju benar-benar sedih, sementara Detektif Wang juga kehilangan arahnya James. Setelah itu Yunju dan Detektif Wang ke rumah sakit. Yunju masih merasa bersalah. Detektif Wang mencoba menenangkannya. Dokter pun lari keluar dan mengatakan rekan mereka sudah tidak bernafas lagi. Sementara itu Momo, bosnya James, mengetahui jika rencana James gagal. Ia sedang teleponan dengan bos besar mereka dan memberikan misi selanjutnya kepada mereka. Karena rencana James itu gagal, Momo lalu mengatakan jika yang gagal pantas untuk mati. James tak lama menelpon bosnya yaitu Momo dan mengatakan ada yang ingin ia selesaikan. Setelah itu James tiba di tempat bosnya. James yang sadar rencananya gagal dan mengetahui ia akan dibunuh, ia menghajar anak buah Momo dan penyerangan pun terjadi. James berusaha melawan balik hingga 1 lawan sekian itu berhasil ia menangkan. Kini James menghadapi Momo yang memberikan misi untuknya, dan tanpa ragu James membunuh bosnya tersebut. Sementara itu, Detektif Wang, Direktur Lee belum juga menemukan apa-apa tentang James yang mereka cari. Detektif Wang berasumsi James menghilang dan seperti mengetahui letak CCTV, sehingga ia bisa menghindarinya. Yunju mendapat telepon dari Detektif Wang tapi ia abaikan.
ia masih mengingat tentang rekannya yang terluka dan pria di balik kasus kejahatan besar yang akhir-akhir ini sering terjadi. Sekarang Yunju melihat James, ia mengikutinya di mana James baru saja keluar dari minimarket. Yunju menghubungi Detektif Wang sambil terus memantau dan mendekat ke James hingga akhirnya ia terhubung dengan Detektif Wang dan Direktur Lee bersama rekan yang lain di pusat kendali. Mereka antusias dan Yunju mengikuti James ke tempat makan di mana yang diambil oleh James di tempat itu adalah paspor dan senjata. Setelah urusannya selesai, James pergi dan Yunju saat ingin pergi juga malah dihampiri oleh James. Yunju sekarang berhadapan langsung dengan James. James bertanya apakah mereka pernah saling bertemu. Yunju mengatakan jika itu adalah pertemuan pertama mereka. Yunju teringat jika dulu saat pertama kali ujian menjadi detektif di dalam kereta, ia sadar pernah bertemu dengan James. James yang tahu jika Yunju mengikutinya, tapi Yunju mencoba mengelak, hingga akhirnya Detektif Wang datang dan duduk di kursinya. James sangat peka. Ia tahu bahwa Detektif Wang ada di tempat sekarang ini. James dulu pernah melihat Detektif Wang. Sekarang ia punya rencana, James saat itu pergi masuk ke dalam, dan sekarang Detektif Wang yang mengambil alih tugas, ia mengikuti James tadi masuk ke dalam. James sekarang berhadapan langsung dengan Detektif Wang. Detektif Wang mencoba bersikap biasa dan Yunju sadar jika James pergi mengambil pisau makan. James secara spontan menyerang Detektif Wang dengan pisau yang diambilnya. Karena serangan dadakan itu, Detektif Wang tidak siap untuk menghindar. Kesakitan itu terdengar ke rekan yang lain, dan Yunju menghampiri Detektif Wang membuat James segera pergi. Detektif Wang yang masih sadar menyuruh Yunju mengikuti James. Yunju pun segera berlari mencari James. Di tengah hujan itu, pandangan Yunju terbatas membuat ia kehilangan arahnya James dan Yunju benar-benar kesal. Tak lama kemudian hujan pun reda, Yunju sekarang bisa melihat James berjalan dan kini ia mengikutinya. Detektif Wang juga kini sudah ditangani oleh pihak medis. Direktur Lee dan tim lainnya juga kini bisa menjangkau James, tapi James tahu jika Yunju mengikutinya. Hingga di stasiun kereta sekarang, Yunju masuk ke sebuah lorong untuk mencari James dan mencoba menghubungi Detektif Wang, tapi suara Yunju tidak begitu jelas. Sekarang Yunju tidak dapat melihat James, Detektif Wang mendapat petunjuk dan menemukan di mana ada tempat lain di stasiun bawah kereta itu. Sekarang Detektif Wang memerintahkan Yunju menelusuri tempat itu dan tim lainnya. Kereta tidak lama datang. Yunju tiba-tiba disekap oleh James. Tim lain juga datang dengan senjata mencari keberadaan Yunju yang sekarang diancam oleh James. Rekan polisi yang datang mendekat jadinya tertembak dan Yunju kini dijadikan sandera. Hingga terdengarlah suara kereta selanjutnya dan Yunju menyerang ke James. Tapi kemudian James punya kesempatan melompat dan kabur. Setelah kereta melintas, James yang terluka dikejar oleh Yunju dan rekan polisi lainnya. Hanya saja di ujung lorong Detektif Wang sudah menantinya. James terjebak dan terkepung tidak bisa melakukan apa-apa. Kereta melintas dari belakang Detektif Wang dan James mengira kereta itu akan membunuh Detektif Wang. James dengan pistolnya ingin menembakkan ke arah Detektif Wang, namun Detektif Wang secara spontan meletuskan tembakannya terlebih dahulu ke arah James. James kini terluka dan tak berdaya. Sementara itu, Detektif Wang ia masih bisa selamat. Karena kereta melalui jalur di sebelahnya, Yunju memberikan informasi jika James telah tertangkap. Sekarang misi mereka telah usai, dan otak dari penjahat yang mereka cari itu pun sudah ditangani oleh rekan polisi lainnya. Hari berganti, Yunju mengenakan seragam kepolisian bersama dengan rekan yang lain. Mereka memberikan penghormatan terakhir kepada rekan mereka yang gugur saat bertugas. Hari terus berlalu. Di tempat yang berbeda kereta baru tiba. Seorang pria membawa tas menjadi target sasaran mereka selanjutnya. Yunju dan rekan-rekan yang lain masih menyelidikinya. Orang tersebut adalah bos besar yang memberikan misi kepada Momo untuk James. Kini misi baru untuk anggota detektif dimulai lagi untuk menyelidiki orang tersebut. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka dengan alur cerita film ini, dukung aku di channel ini ya, agar aku dapat membuat video alur cerita film lagi. Silahkan di-subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.